れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan breakdown mengenai detail-detail kecil yang mungkin kita lewatkan dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 236. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, Oji-san mau ingatkan kembali ya, mengenai panduan dasar dalam dunia anime dan manga, khususnya pembahasan di channel Oji-san. Bagi kalian yang sudah lama bergelut di dunia perwibuan ataupun perotakuan serta sudah paham mengenai ini semua, kalian bisa langsung skip video ini sampai menit ketiga. Sederhananya, dalam satu minggu kami akan membuat 3 video wajib, tidak termasuk teori dan prediksi. Pertama yaitu spoiler, yang artinya adalah video bocoran untuk chapter selanjutnya. Biasanya sumbernya dari 1 atau 2 panel manga yang sudah dibocorkan. Entah itu oleh tim internal Tokyo Revengers atau dari versi majalah fisiknya. Yang tujuannya untuk tetap menjaga hype dan selalu menjadi perbincangan oleh para fans serta pembacanya. Kedua yaitu review. Artinya adalah ulasan setelah manga versi legalnya sudah keluar. Setiap hari Selasa jam 12 malam di Jepang. Dan yang ketiga adalah breakdown. Artinya penjelasan dari detail-detail penting yang mungkin kita lewatkan. Biasanya detail ini baru bisa ditemukan setelah membaca manga ini dengan lebih teliti lagi. Nah, yang membedakan antara spoiler dan review adalah video spoiler itu bisa benar atau bisa juga salah. Karena terkadang versi bocoran ini mempunyai panel dan terjemahan yang berbeda dari versi resminya. Jika bocorannya benar, berarti hal itu bagus dan akurat. Bukan malah menyalahkan dan bilang kalau kami hanya mengulang video. Sebenarnya dari judul dan thumbnail sudah sangat mudah dibedakan. Karena di thumbnail video selalu disampaikan dengan jelas pada pojok kiri gambarnya. Mana yang spoiler, mana yang review, dan mana yang breakdown. Mudah-mudahan penjelasan singkat Oji-san ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Khususnya bagi yang baru gabung di channel ini. Mudah-mudahan kalian betah dan bisa terus terinfo serta terhibur dengan video-video pembahasan mendetail dari Oji-san. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk sekarang kita langsung masuk ke hidangan utamanya. Pada video kali ini kami sudah merangkum beberapa detail penting yang ada pada chapter 236. Breakdown bagian A, mengenai hubungan paralel yang terjadi pada chapter terbaru ini. Yang pertama bisa kita lihat pada awal chapter 236. Dari panel ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali jika terdapat sebuah hal yang sangat identik terjadi antara chapter 236 dengan chapter 20. Di mana pada chapter 20 Hina mengatakan sesuatu hal yang sangat penting hingga mampu membuat hidup Takemichi berubah 180 derajat dan mampu membuat Takemichi kembali bersemangat untuk merubah semua masa depan buruk yang akan menimpa mereka semua. Di momen itu Hina berkata, "Takemichi, kau bukan Draken ataupun Maiki. Takemichi adalah Takemichi." Semua hal yang dikatakan oleh Hina pada chapter 20 itu akhirnya kembali terjadi pada chapter 236. Namun kali ini bukan Hina lah yang mengatakan itu, tapi Hanagaki Takemichi sendiri. Walau awalnya Hina sempat lupa jika dia pernah mengatakan itu semua, namun pada akhirnya Hina pun bisa tersenyum lega. Karena Takemichi sudah kembali menjadi Takemichi versi original, seperti yang sudah pernah dia kenal sebelumnya. Selanjutnya yang kedua bisa kita lihat pada panel berikut. Di mana pada panel ini terjadi sebuah kontradiksi yang sangat signifikan. Di sebelah kiri adalah panel dari chapter 235. Di mana pada chapter tersebut Takemichi berkata, "Mulai sekarang aku tidak akan pernah melibatkan semua teman-temanku. Aku akan bertarung sendirian. Atau aku akan melindungi semuanya sendirian." Sedangkan pada chapter 236, tiba-tiba saja Takemichi kembali berubah pikiran dan malah berniat untuk melibatkan semua orang untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Di momen itu Takemichi berkata, "Jika aku sendiri tidak bisa menyelamatkan Maiki, maka aku dan semua teman-temanku pasti bisa membawa Maiki kembali ke sisi kami." Atau terjemahan lainnya, jika aku sendiri tidak bisa menyelamatkan Maiki, maka aku akan bergantung dan melibatkan semua teman-temanku lagi demi bisa menyelamatkan Sano Manjiro. Nah, untungnya minggu kemarin manga Tokyo Revengers sempat libur. Jadi perubahan drastis yang terjadi dalam 2 chapter ini tidak terlalu terasa bagi kita. Coba bayangkan saja,
Jika chapter 235 dan chapter 236 keluar dalam jarak 1 minggu, pasti banyak banget yang beranggapan jika Takemichi sangat naif dan labil, termasuk kami. Dari yang awalnya bilang mau bertarung sendirian, malah pada akhirnya dia sendirilah yang memutuskan untuk membuat semua teman-temannya kembali terlibat ke dalam dunia berandalan lagi. Selanjutnya kita masuk ke hubungan paralel yang ketiga. Hal tersebut bisa kita lihat dalam dua panel ini. Di mana pada chapter 203, nampak Mikey yang sedang berdiri di atas atap gedung tua, tempat Takemichi dan Mikey bertemu sebelumnya. Di momen ini, Mikey pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah sebelumnya mengingat mengenai semua kenangan indahnya bersama orang-orang yang dia sayangi. Sedangkan pada chapter 236 nampak Hanagaki Takemichi yang sedang berdiri di atas atap gedung rumah sakit tempat dia dirawat. Di momen itu dia pun memutuskan untuk memulai sebuah kisah baru dari sang pahlawan Hanagaki Takemichi. Selain itu dia juga memutuskan untuk membuat sebuah geng barunya sendiri. Sebuah geng terhebat dan terkuat yang pernah ada. Nah, ini dia poin pentingnya. Menurut Oji-san, ini adalah sebuah simbol atau foreshadowing mengenai akhir cerita dari manga Tokyo Revengers dalam dua versi yang berbeda. Panel Mikey di chapter 203 menyimbolkan sebuah ending atau akhir. Sedangkan panel Takemichi di chapter 236 menyimbolkan sebuah beginning atau permulaan. Sederhananya, di masa depan versi Mikey, semua orang berakhir dengan nasib buruk atau mati, termasuk Takemichi itu sendiri. Dan hanya Mikey sendirilah yang selamat. Sedangkan di masa depan versi Takemichi, semua orang berakhir dengan hidup bahagia dan juga selamat, termasuk Draken, Baji, Mikey dan juga Chifuyu. Namun ada sebuah harga mahal yang harus dia bayar, yaitu Takemichi harus mengorbankan dirinya sendiri. Entah itu Takemichi mati, atau lebih parahnya Takemichi mereset garis waktu dan membuat semua teman-temannya melupakannya. Namun karena ini adalah konten breakdown dan bukan konten teori, maka Oji-san tidak akan bahas dan jelasin hal ini lebih jauh lagi. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang keempat, yaitu tentang paralel yang terjadi dari interaksi yang dilakukan oleh Chifuyu dan Hanagaki Takemichi. Hal mengenai ini bisa kita lihat dari dua panel berikut. Di mana pada chapter 82, ketika Takemichi bercerita kepada Chifuyu jika dia adalah seorang time leaper, Chifuyu pun dengan penuh kerendahan hati memuji dan kagum kepada Takemichi. Chifuyu sadar jika selama ini Takemichi selalu bertarung seorang diri, tanpa ada satupun orang yang membantunya ataupun memujinya. Pada akhir perbincangan mereka, Chifuyu pun akhirnya bersedia membantu Takemichi dan menganggap Takemichi sebagai partnernya. Hal ini pun kembali terulang pada chapter 236. Ketika Takemichi meminta Chifuyu untuk bergabung dengannya untuk membuat sebuah geng baru dan membantunya untuk membawa pulang Sano Manjiro, Chifuyu pun akhirnya memanggil Takemichi dengan sebutan partner lagi. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Pertama, pada chapter 82 Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Takemichi, kau akan membuat divisi 1 Toman menjadi sebuah tim yang tidak akan pernah terkalahkan." Nah, sedangkan pada chapter 236, giliran Takemichi sendirilah yang berkata, jika dirinya akan membuat sebuah geng baru yang terhebat dan tidak pernah terkalahkan di seluruh Jepang. Kemudian yang kedua, pada chapter 82, ketika Chifuyu dan Takemichi selesai membicarakan semua hal penting tersebut, mereka pun langsung pergi menuju markas atau tempat berkumpul dari geng Toman, dengan agenda untuk membicarakan mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap geng Black Dragons. Sedangkan pada chapter 236, di akhir cerita kita melihat Takemichi dan Chifuyu yang sedang pergi menuju suatu lokasi. Namun sayangnya tidak ada info ataupun petunjuk kemana dan siapa yang akan mereka temui. Tapi jika paralel mengenai semua ini masih berlanjut, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Takemichi dan Chifuyu pergi ke markas dari geng Toman, atau kantor milik bos Pachin dan bos Pehan, dengan tujuan untuk merekrut mereka, sama seperti apa yang terjadi pada chapter 82. Kedua, Takemichi dan Chifuyu pergi ke markas milik geng Black Dragons, dengan tujuan untuk mencari Inui dan mengajaknya untuk bergabung ke geng baru milik Takemichi, sama seperti apa yang terjadi pada chapter 84. Ketiga, Takemichi dan Chifuyu pergi ke markas geng Brahman, atau tempat latihan milik Wakasa, dengan tujuan untuk merekrut Senju, Wakasa, dan juga Arashi Keizo. Selain ketiga hal tersebut,
Tentu saja banyak pilihan lain dan juga tempat lain yang kemungkinan akan dituju oleh Takemichi dan Chifuyu. Bisa saja mereka pergi mencari Kazutora dan juga Taiju Shiba. Atau bisa juga Takemichi dan Chifuyu pergi ke makam Draken untuk meminta saran kepada Draken dan meminta restu kepada Draken. Sama seperti apa yang pernah Takemichi lakukan ketika berkunjung ke makam milik Shinichiro Sano. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika ternyata Takemichi dan Chifuyu tidak pergi menemui mereka semua dan hanya pergi ke tempat makan bersama Chifuyu untuk melakukan ritual rutin makan ramen bersama. Ya, apapun itu, untuk lebih jelasnya tentu saja kita masih harus menunggu sampai bocoran terbaru dari chapter 237 terbit. Sebenarnya masih banyak banget yang belum kami sampaikan pada video kali ini. Contohnya tentang apa alasan Chifuyu memilih nama Thousand Winter. Dan juga mengenai trigger atau siapa karakter yang akan ditumbalkan oleh Ken Wakui selanjutnya untuk menjadi pemicu terjadinya perang besar terakhir antara Takemichi melawan Sano Manjiro. Semua pembahasan tersebut akan kami lanjut di video berikutnya yang akan diupload pada hari Jumat jam 10 atau jam 11 malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.